Bru yang melihat Suho menerjang para gangster pun hanya bisa pasrah. Dan para gangster sontak terkejut dengan Suho yang tiba-tiba menendang salah satu rekannya. "Siapa kau bajingan?" ucap para gangster itu sambil memegang senjata untuk bersiap menyerang Suho. "Ah benar. Tubuhku bergerak dengan sendirinya," pikir Suho. Menyerang daerah guild lain itu ilegal. Apa yang harus kulakukan? Pikir Suho sedikit panik. Ah! Lalu ia pun mengeluarkan pasukan shadow-nya dan menutupi wajahnya menggunakan shadow. "Kau pikir bisa menculik orang dan membahayakan mereka? Kalian pikir kalian siapa? Dasar guild hyena bajingan," ucap Suho yang sudah menutupi wajahnya dengan topeng shadow. "Tidak. Siapa kau sebenarnya?" tanya salah satu gangster hyena. "Tidak hanya melewati batas daerah kami, bahkan juga menyerang kami. Kau benar-benar ingin mati?" lanjut gangster itu berteriak. "Hancurkan dia!" Lalu para gangster itu pun mulai melancarkan serangan ke arah Suho. Suho pun menghindari serangan yang dilancarkan ke arahnya. Dari apa yang aku teliti, rata-rata rank anggota guild hyena adalah rank D. Aku tidak akan menggunakan semua kekuatanku untuk berjaga-jaga, pikir Suho sambil mengepalkan tangannya bersiap untuk melakukan serangan balik. Lalu ia pun menyerang salah satu gangster itu yang membuat ia terpental sangat jauh. Dan Suho pun melanjutkan serangannya dengan menendang kedua gangster yang tersisa. Bru yang melihatnya pun merasa terkesima dengan aksi Suho. Monark muda. Dia telah tumbuh ke titik di mana orang-orang itu. Manusia yang dipanggil Awakener rank D bukan tandingannya, pikir Bru. Aku Bru merasa bangga. Lanjut Bru. Dan Suho pun sudah menyelesaikan aksinya. Status window. Nama Sung Suho. Kelas tidak ada. Title tidak ada. Level 16. Kelelahan 0. Hit point 2350. Mana point 235. Strength 33. Agility 25. Sense 25. Health 25. Intelligence 25. Poin yang tersedia 0. Dan memperlihatkan para gangster yang sudah diikat setelah dihajar habis-habisan oleh Suho. Tadi itu penyelesaian yang sangat bersih monark muda, ucap Bru memuji. Terima kasih sudah membantu kami." "Apa kau hunter dari asosiasi hunter?" tanya salah satu korban tersebut. "Sesuatu seperti ini. Beritahu saja mereka jika terjadi apa-apa," balas Suho. "Aku akan mengurus semuanya di sini. Jadi semuanya bisa keluar dengan aman," lanjut Suho. Para korban yang mendengar itu pun merasa senang karena sudah bebas dan mereka pun pergi dari kawasan guild hyena. "Tapi kenapa guild hyena menculik orang?" tanya Suho penasaran. "Sung Suho, aku bisa merasakannya," ucap Rakan. "Apa yang kau maksud dengan merasakannya?" tanya Suho kebingungan. "Alasan kenapa aku bilang kita harus datang ke sini. Karena di sana." Lalu Suho, Bru dan Rakan pun masuk lebih dalam. Dan Suho pun kaget dengan apa yang ia lihat. Ini. Disinilah mereka mengurung orang-orang?" ucap Suho terkejut. "Energi tidak jelas yang kurasakan. Mungkinkah itu?" ucap Bru melihat anjing yang sedang dikurung. "Mereka bahkan mengurung anak anjing?" ucap Suho. "Apa yang guild hyena coba lakukan?" lanjut Suho penasaran. "Itu bukan sekedar anak anjing," ucap Rakan. "Makhluk kecil ini adalah keturunan dari King of Beasts, Monarch of Fang," lanjut Rakan. Suho yang mendengar jawaban dari Rakan pun seketika kaget. "Apa?" Tepat setelah kalah dari perang melawan Shadow Monarch, Monarch of Fang memberikan keturunan yang selamat seorang penjaga dan mengevakuasi ke santuari. Dia percaya selama garis darahnya tidak hilang, Monarch of Fang lain akan terlahir, ucap Rakan menjelaskan. Jujur saja, dia bahkan tidak berharap agar Monarch of Fang lain akan terlahir. Dia hanya berharap jika garis keturunannya tidak putus. Lanjut Rakan. "Aku bisa merasakan sebuah energi yang tidak jelas yang pernah menjadi bagian dari Monarch of Fang. Tetapi dia sudah menjadi sangat lemah. Jika kita biarkan, dia mungkin akan mati," ucap Bru. "Apa yang akan Anda lakukan Monarch muda?" tanya Bru. "Aku
Sebelum Buru menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba ada seseorang yang masuk. Apa-apaan ini? Semenjak mereka yang di luar dikalahkan, aku kira setidaknya ada beberapa orang. Tapi sepertinya hanya ada satu orang. Ucap seseorang itu. Suho yang mendengar itu pun langsung siaga dan menutup wajahnya dengan topeng shadow. Sial. Ternyata masih ada orang yang tersisa. Pikir Suho. Huh? Seekor monster? Pikir Suho kaget melihat siluet bayangan seperti monster. Guild Hyena. Bajingan tidak berguna. Seperti yang kuduga manusia tidak bisa dipercaya. Ucap monster tersebut. Broky. Kau masih hidup? Ucap Rakan. Kau kenal dia? Tanya Suho penasaran. Aku kenal dia. Orang itu adalah penjaga yang diberikan kepada sang keturunan yang aku beritahu sebelumnya. Ucap Rakan menjelaskan. Sudah beberapa waktu lamanya. Rakan Fang. Kau juga tetap hidup. Ucap monster bernama Broky. Broky. Kau tidak mungkin melupakan bahwa kau dikirim untuk melindungi keturunan. Benar? Ucap Rakan menahan amarah. Apa yang selama ini kau lakukan sampai seperti ini? Lanjutnya. Dan memperlihatkan anjing kecil itu yang sudah digendong oleh Suho. Apa-apaan? Manusia. Ucap Broky yang tiba-tiba berada di hadapan Suho. Beraninya kau menyentuh kepemilikanku? Lanjutnya. Dia cepat. Pikir Suho. Lalu Broky pun mengambil anjing kecil itu dan menyerang Suho. Suho pun menahan pukulan yang dilancarkan Broky. Namun ia terpental sangat jauh. Monar muda. Ucap Bru yang mengkhawatirkan Suho. Di antara semua serangan yang aku terima sebelumnya, ini yang paling menyakitkan. Ucap Suho yang tengah terkapar. Kepala Anda berdarah. Ucap Bru lagi. Kepalaku pusing. Jadi jangan berteriak Bru. Ucap Suho memegang kepalanya. Skill Resilience telah naik level. Physical Damage 20% menjadi 40%. Monark muda. Saat kita datang ke sini ada energi yang tidak dikenal tertinggal. Dan sekarang aku yakin apa itu. Itu adalah Itarim. Aku bisa merasakan energi Itarim dari makhluk itu. Ucap Bru menjelaskan. Dan Suho yang mendengar itu pun terkejut. Broky. Apa kau tahu apa yang kau lakukan pada keturunan Monark? Ucap Rakan. Apa kau pikir aku yang kehilangan sentuari bisa bertahan dengan kekuatan sebanyak ini? Ucap Broky membalas. Sebagian status yang bertahan yang terkuat. Hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Mereka yang lemah bergantung pada mereka yang kuat. Juga. Itu adalah hukum alam jika yang lemah menjadi nutrisi untuk yang kuat. Meskipun yang satu ini sangatlah lemah. Garis darahnya berasal dari Monarch of Fang. Bisa dibilang ini adalah sumber optimal untuk nutrisi. Itulah yang selama ini aku makan. Aku secara teratur mengambil darah orang ini yang mengandung garis darah Monarch. Lanjutnya menjelaskan dengan panjang. Broky. Akan kupastikan untuk membunuhmu. Ucap Rakan berteriak. Hehe. Kau bahkan tidak bisa melakukan apapun sendirian. Apa yang setengah darah sepertimu bisa lakukan? Ucap Broky lagi. Fakta jika Rakan mati adalah hasil jika dia lemah. Aku yang selamat dipanggil sebagai yang terkuat. Yang sangat cocok dipanggil Monarch of Fang selanjutnya. Sebelum Broky menyelesaikan ucapannya, ada pedang yang mengarah kepadanya dan mengenainya yang membuat anjing kecil itu terlepas dari genggamannya. Lalu Bru pun menangkap anjing kecil itu. Susung Suho. Ucap Rakan. Waktu yang tepat Fang. Sepertinya kau sangat marah pada bajingan itu sekarang. Aku juga harus melakukan sesuatu padanya. Ucap Suho yang sudah memegang pedang Rakan. Ini adalah aliansi pertama dari Shadow Dang Fang. Ucap Suho mengeluarkan aura yang menyeramkan. Itarim. Akhirnya aku telah menemukan jejak yang berhubungan dengan ayahku. Lanjut Suho. Menyebalkan. Seekor serangga beraninya. Akan kubunuh dia, ucap Broky dengan penuh amarah. Ding. Pemberitahuan sistem. Sebuah quest telah diberikan. Quest mendesak. Buru Sang Hyena. Kalahkan Sang Hyena Broky dan selamatkan diri Anda. Broky dikalahkan 0 dari 1.
Huff, aku hanya bisa diam dan melihat saja. Keluh Bru sedikit sedih. Lalu anjing kecil itu pun tersadar dan melihat punggung Suho. Ding! Pemberitahuan sistem. Quest telah muncul. Penjelasan quest. Quest darurat. Memastikan keselamatan dengan membunuh Heina Broki. Broki dibunuh 0 dari 1. Heina Broki ya? Kurasa aku tahu dari mana mereka dapat nama guildnya. Pikir Suho. Bagaimana ada monster membuat guild sembari menculik orang-orang? Apa ini ada hubungannya dengan Itarim? Lanjut Suho. Tuan Broki. Tolong bebaskan kami. Orang itu. Dia bukan orang biasa. Kami juga akan ikut bertarung, ucap para gangster yang terikat. Dan Broki pun melihat ke arah mereka sambil berpikir. Kalian pikir aku hanya akan diam saja? Ucap Suho menyela. Lalu Broki pun membuka mulutnya dan memakan para gangster yang tengah terikat. Suho yang melihat itu pun tidak percaya. Apa? Siapa sangka ada yang berpikir kalau aku butuh bantuan untuk melawan orang seperti dia. Kalian yang tidak sadar diri hanyalah mangsa bagiku. Ucap Broki yang selesai memangsa para gangster itu. Broki. Ucap Suho yang melompat untuk menyerang Broki. Namun serangan itu tidak berdampak karena ditangkis oleh Broki. Kau membunuh orang lain hanya karena itu? Ucap Suho dengan penuh amarah. Hidup dan mati dari mereka yang lemah adalah milik yang kuat. Ucap Broki. Kau pikir mereka yang kuat butuh alasan hanya untuk melakukan sesuatu yang diinginkan? Lanjutnya lalu menyerang Suho dan membuat Suho terpental jauh. Dan Broki pun melanjutkan serangannya namun Suho berhasil menghindar tepat waktu. Broki pun tidak menyerah dan menyerang Suho lagi dan lagi. Dan Suho pun juga terus-menerus menghindari serangan Broki. Lalu Suho pun melompat untuk memberikan serangan balasan kepada Broki. Storm Slash, kahahaha, segitu saja kemampuanmu. Relik Monar Ovang menangis melihatnya. Ucap Broki meremehkan Suho. Ini masih belum selesai. Ucap Suho lalu menggunakan skillnya. Rotate. Dan menyerang Broki sekali lagi. Broki, mengapa kau berubah jadi seperti ini? Tanya pedang Rakan menyelah di tengah pertarungan. Kau yang sudah bersumpah setia dan sangat menghormati Tuan Rakan. Kenapa kau jadi seperti ini? Lanjut pedang Rakan. Lalu Broki mencoba mengingat masa lalunya. Aku menghormati Rakan? Tanya Broki pada dirinya. Namun terdapat cahaya keemasan yang membuat Broki menjadi gila. Tidak. Tidak, aku sama sekali tak pernah menghormatinya. Ucap Broki. Aku sudah meninggalkan kekuatan Rakan sejak saat itu. Kau pikir aku mau terus menjalani hidup lemah seperti itu? Lanjutnya sambil menyerang pedang Rakan. Fang. Ucap Suho mengkhawatirkan pedang Rakan yang hancur akibat serangan Broki. Sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan orang lain. Dasar cacing lemah. Ucap Broki lalu menendang Suho dan Suho yang tidak bisa menghindarinya pun terkena serangan Broki. Sakit. Tulangku seperti akan hancur semuanya. Pikir Suho menahan rasa sakit. Tapi, ucap Suho yang mengingat ayahnya. Ketika aku berpikir tentang ayahku yang mungkin saat ini sedang bertarung di suatu tempat. Aku tak boleh tumbang di sini. Lanjut Suho lalu menyerang Broki dengan menyelimuti shadow di lengannya. Monar muda. Ucap Bru dengan tubuh yang bergetar. Kekuatannya sedang keluar dari pedang yang rusak. Apa aku akan dihancurkan seperti ini? Bahkan keselamatan sang keturunan. Masa depan Fang. Semuanya tergantung pada Suho sendiri. Aku ingin bertarung lagi. Aku masih ingin bertarung. Pikir pedang Rakan berbicara pada dirinya sendiri. Dan ia pun melihat ke arah serigala kecil itu. Keturunan Rakan? Pikirnya. Ah jadi begitu. Jadi dia terinspirasi oleh semangat bertarung Suho. Pikirnya melihat serigala kecil itu bangkit. Aku tahu. Hal terakhir yang bisa kulakukan. Aku bisa memberikan kekuatanku yang tersisa padanya. Pikir pedang Rakan lalu mentransfer kekuatannya pada serigala kecil itu yang membuat serigala kecil itu sembuh dari semua lukanya. Suho yang bertarung dengan Broki pun terlihat sangat kelelahan. Ding. Notifikasi sistem. Hit point 21 dari 2350. Aku kira aku sudah cukup berkembang. Pikir Suho.
Sebagai seorang cacing kau bertahan cukup lama ya. Ucap Broky bersiap mengakhiri pertarungan ini. Tapi apa aku bisa mengalahkannya? Lanjut Suho pesimis. Matilah. Ucap Broky melancarkan serangan terakhirnya. Sialan. Ucap Suho tak berdaya. Namun tiba-tiba serigala kecil itu menyerang Broky yang ingin menghabisi Suho. Itu memberikan luka gigitan kepada Broky. Kau. Ucap Broky dengan kesal. Dan terlihat serigala kecil itu bersiap untuk membantu Suho menyerang Broky. Ding. Notifikasi sistem. Pemberitahuan. Keturunan Rakan memberikan tanda terima kasih kepada semangat bertarung player. Apakah Anda ingin merekrut keturunan Rakan sebagai rekan? Keturunan Rakan. Berarti dia serigala kecil yang tadi? Ucap Suho bertanya kepada sistem. Merekrutnya sebagai rekan? Lanjutnya melihat serigala itu. Kau adalah keturunan Rakan. Apa kau menyerap mana dari Rakan Fang? Ucap Broky menggulung tangannya. Dia menyerap mana dari Rakan Fang? Jadi Rakan Fang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sang keturunan? Pikir Suho melihat keturunan Rakan. Ding. Notifikasi sistem. Apa Anda ingin merekrut keturunan Rakan sebagai rekan? Karena aku ingin bekerja sama dengan Fang sejak awal. Aku akan menerimanya. Pikir Suho. Iya. Ucap Suho kepada sistem. Ding. Notifikasi sistem. Anda telah merekrut keturunan Rakan sebagai sekutu. Lalu Suho dan keturunan Rakan pun merasa ada sesuatu yang masuk. Ada yang masuk ke pikiranku. Pikir Suho. Lalu Sin memperlihatkan Broky dan keturunan Rakan sedang duduk bersama. Wahai keturunan Rakan. Kita telah kalah melawan Shadow Monarch. Ucap Broky memberitahu keadaan saat itu. Lagi pula. Dunia ini mengikuti hukum rimba. Karena kita telah kalah. Maka kita akan kehilangan banyak hal, jadilah kuat supaya Fang bisa terus berkembang. Lanjut Broky mencoba memberikan semangat kepada keturunan Rakan dan mereka pun nampak bahagia bersama. Namun tidak lama kemudian muncullah entitas yang membuat Broky terduduk lemas karena tidak bisa melawannya. Apa yang kau? Kenapa kau tidak membunuhku? Tanya Broky sambil tak berdaya. Monster ini sepertinya berguna. Ucap entitas kecil menyerupai bayi yang digendong oleh wanita dengan lingkaran cahaya di kepalanya. Kau adalah bahan yang kubutuhkan. Lanjutnya. Aku akan memilihmu. Lalu ia pun menanamkan kristal ke mata Broky yang membuat ia merasa sangat kesakitan. Hiena Broky. Mulai sekarang tugasmu adalah menangkap umat manusia hidup-hidup lalu membawakannya kepada kami. Ucap entitas menyerupai bayi itu. Benda yang kutanamkan kepadamu akan mempengaruhimu. Tentu saja itu tergantung pada pengguna. Lanjutnya, serigala kecil yang tidak bisa melakukan apa-apa hanya bisa menangis histeris melihat Broky yang mulai berubah wujud dan merasakan rasa sakit yang amat besar. Sepertinya hasrat tersembunyi bisa berubah menjadi buruk rupa. Lanjut entitas menyerupai bayi itu. Lalu Sin pun kembali ke Suho yang sudah tersadar dari kepingan memori yang ia lihat. Ingatan keturunan Rakan? Pikirnya. Orang-orang yang menanamkan sesuatu ke mata Broky. Apa mereka pelaku utama yang terhubung dengan Itarim? Pikir Suho menebak-nebak dari informasi yang ia dapat dari ingatan keturunan Rakan. Keturunan Rakan tidak ingin balas dendam kepada Broky. Tapi ia hanya ingin menghentikan kegilaannya. Lanjut Suho. Kalau ini semua termasuk rencana mereka, maka aku harus mengalahkan Broky. Ucap Suho yang sudah membulatkan tekadnya. Tapi kekuatanku tidak cukup untuk menang melawannya. Lanjut Suho melihat tubuh Broky yang sudah diselimuti oleh aura berwarna merah. Ding. Pemberitahuan sistem. Anda telah menerima quest karena telah merekrut seorang rekan. Hah? Ucap Suho yang kaget dengan notifikasi sistem yang tiba-tiba. Ding. Pemberitahuan sistem. Quest keturunan Monarch. Cari semua keturunan Monarch dan rekrut mereka sebagai rekan. Keturunan Monarch yang telah menjadi rekan 1 dari 8. Hadiah belum diketahui. Bone skill telah tersedia karena ikatan Anda dengan keturunan Rakan. Lalu Suho dan keturunan Rakan itu pun mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Apa? Monarch muda sedang mengalami perubahan yang berbeda dari raja? Ucap Beru yang menutupi matanya karena cahaya yang sangat menyilaukan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kau pikir aku akan diam saja?
Ucap Broky lalu berlari ke arah Suho untuk menyerangnya dengan pukulannya. Dan pukulan itu pun langsung mengenai Suho dan dampak dari serangan itu membuat bangunan di sekitar porak-poranda. Ding! Pemberitahuan sistem. Sebuah skill muncul setelah Anda menjalin hubungan dengan keturunan Rakan. Broky pun kebingungan dengan apa yang dilihatnya karena pukulannya berhasil ditangkis oleh Suho. Tidak hanya itu, Suho pun memperlihatkan perubahan fisik di mana rambutnya berwarna putih dengan tato hitam di wajahnya dan armor hitam di lengannya dengan aura yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini. Ding, pemberitahuan sistem. Bone skill. Fang Possession level 1. Mana kau 1 per detik dengan membiarkan keturunan Rakan memasuki tubuh Anda. Tubuh fisik Anda akan diperkuat. Semua indera Anda akan sangat tajam selayaknya seekor makhluk buas. Broky yang masih tidak percaya pun mencoba menyerang Suho sekali lagi dengan cakarnya. Apa? Kali ini dia menyerap sang keturunan? Pikir Broky. Namun serangannya sia-sia karena Suho dengan mudahnya menghindari serangan yang dilancarkan oleh Broky sebanyak apapun. Tubuhku ringan sekali. Aku bisa merasakan semua inderaku menajam. Aku juga bisa menggunakan gerakan optimal untuk menghindari mara bahaya. Kalau sekarang maka... Pikir Suho lalu membalas serangan Broky dengan menyerangnya bertubi-tubi dan lalu menendangnya yang membuat Broky terpental. Broky yang terpental pun tidak percaya. Apa-apaan ini? Dia bocah lemah yang sama dengan tadi. Pikir Broky yang masih tidak percaya dengan perubahan Suho yang sangat drastis. Aku tidak boleh kalah. Pikir Broky dan ia pun mengeluarkan cahaya emas yang melingkar di atas kepalanya. Kalau sampai kalah, maka aku akan kehilangan segalanya. Lanjut Broky mencoba menyerang Suho kembali, dan Suho pun menangkisnya dengan kedua tangannya. Mananya bertambah? Ucap Beru yang melihat pertarungan itu. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Tapi satu hal yang pasti. Aku tidak akan pernah kalah dari manusia sepertimu. Ucap Broky yang masih berusaha menyerang Suho. Pada akhirnya, perbedaan kekuatan kita terletak di perbedaan spesies antara kita. Lanjutnya lagi dan berhasil membuat Suho terpental. Salahkan dirimu yang terlahir sebagai manusia. Spesies yang lebih inferior. Ucap Broky. Dengan penuh kebanggaan. Lalu Suho dan Broky pun melakukan adu kekuatan dengan saling adu tinju. Dan itu membuat suara yang sangat keras dan membuat area di sekitar mereka pun terdampak sangat parah. Ding. Pemberitahuan sistem. Anda telah mempelajari skill Unar Med Combat level 1. Skill Unar Med Combat level 1. Pasif skill. Mana cost tidak ada. Anda telah menjadi ahli pertempuran jarak dekat. Anda bisa menyebabkan damage 33% lebih besar saat menyerang dengan anggota tubuh Anda. Berani-beraninya kau membicarakan perbedaan spesies di hadapan monark muda. Ucap Beru geram dengan perkataan Broky yang menjelek-jelekan manusia. Tidak ada spesies yang mengalahkan spesies Shadow Monarch. Lanjut Beru dengan tegas. Tunggu, itu artinya. Ucap Broky yang tersentak dengan apa yang Beru katakan. Bocah ini adalah keturunan Shadow Monarch. Lanjutnya. Lalu Suho pun datang dengan melompat ke arah Broky dan mencoba menyerang dengan menendangnya yang membuat Broky terhempas jauh dan membuat pertarungan itu selesai di mana Suho menang telak melawan Broky. Suho yang melihat Broky terkapar tidak berdaya pun melepaskan transformasinya dan berubah ke wujud manusianya. Lebih kuat. Aku perlu meningkatkan kekuatanku. Ucap Broky bergetar karena tidak berdaya. Melihat Broky yang sudah tak berdaya pun serigala keturunan Rakan pun mencoba menenangkan Broky. Aku ingat sekarang. Alasan kenapa aku perlu lebih kuat. Lanjut Broky. Tuan Rakan. Aku marah karena tidak bisa melindungimu. Pikir Broky. Dan lalu ia pun binasa. Ding. Pemberitahuan sistem. Anda telah mengalahkan Hina Broky. Ding. Pemberitahuan sistem. Anda naik level. Ding. Pemberitahuan sistem. Anda naik level. Sin pun kembali memperlihatkan pertempuran yang sudah usai. Di mana Suho dan pasukannya memenangkan pertarungan. Kerja bagus monark muda. Puji Beru. Beru. Ucap Suho dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Kau bilang kalau kau sempat merasakan sesuatu dari Broky kan? Aku sepintas melihat ingatan Fang Deschendan tadi. Aku melihat para hunter masuk ke dungeon tempat Broky sembari menyelipkan sesuatu ke mata Broky. Apa mereka golongan Itarim?
Jadi apa tujuan mereka menyerang Broky? Tanya Suho. Mereka bukan Itarim. Itarim itu benci bergerak langsung dan biasanya menggunakan apostle untuk ikut campur. Tindakan mereka mungkin berhubungan dengan invasi dunia ini. Jawab Bru menerka-nerka. Jadi apostle Itarim ada di bumi. Seandainya kita punya informasi yang lebih banyak. Kalau kita kehilangan jejak Itarim di sini. Ucap Suho memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Ada satu cara. Ucap Bru menyela. Broky pasti memiliki ingatan yang terhubung dengan Itarim. Kalau aku mengkonsumsi mayat Broky maka aku pasti bisa melihat ingatannya. Terlebih lagi, magic powerku bisa pulih, jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Ucap Bru dengan penuh percaya diri. Kau punya kemampuan seperti itu? Ucap Suho ragu. Dan Suho pun kembali melihat serigala kecil itu. Apa kau ingin ikut denganku? Ada tempat yang ingin kutunjukkan kepadamu. Ucap Bru memberikan tawaran kepada keturunan Rakan. Dan serigala itu pun menjilati wajah Suho. Haha ini geli. Ucap Suho. Suho pun mengeluarkan kunci dungeon. Kalau begitu akan kuserahkan kepadamu Bru. Ucap Suho yang bersiap memasuki dungeon bersama keturunan Rakan. Monark muda. Kau terlalu rendah hati. Ucap Bru membalas. Sin pun berpindah di mana Suho dan Bru dan keturunan Rakan sudah memasuki Shadow Dungeon. Monark muda. Kenapa kau datang ke Shadow Dungeon daripada pulang ke rumah? Tanya Bru penasaran. Aku ingin memberi keturunan Rakan tempat tinggal yang layak. Jawab Bru. Di Shadow Dungeon? Tanya Bru lagi memastikan. Kita sudah menjalin aliansi dengan Monarch of Fang. Dia tidak punya penjaga dan rumahnya sudah hancur. Kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Jelas Suho dengan panjang. Ding. Pemberitahuan sistem. Rekan keturunan Rakan menginginkan nama baru. Mohon memberikan nama kepada keturunan Rakan. Meminta nama dariku. Ucap Suho bingung. Karena bulunya abu-abu. Grey. Ucap Suho yang memberikan nama secara asal. Ide penamaanmu sama saja dengan Monarch. Pikir Bru yang hanya bisa pasrah. Ding. Pemberitahuan sistem. Grey. Relasi rekan. Kepercayaan. Respect. Grey. Aku akan menjadikan hutan ini sebagai wilayah Monarch of Fang. Gunakan dengan baik. Ucap Suho. Dan Grey pun menjauhnya dengan auman serigala. Ding. Notifikasi sistem. Sebagian dari Shadow Dungeon telah ditetapkan sebagai wilayah Monarch of Fang. Ding. Pemberitahuan sistem. Grey telah ditetapkan sebagai pemilik wilayah Monarch of Fang. Bru. Apa yang biasa dimakan oleh Grey? Tanya Suho. Sebagai keturunan dari Monarch of Fang. Dia mungkin bisa memakan makhluk hidup dan magic beast. Jawab Bru. Itu bagus. Ada banyak magic beast yang berserakan di tempat ini. Sebaiknya kita minta bantuan Grey untuk membereskannya. Ucap Suho yang melihat para goblin yang bersembunyi. Grey pun menyerang para goblin yang terlihat. Hahaha. Gerakanmu sangat buas Grey. Aku perlu menyortir item-item yang kudapatkan. Ucap Suho yang sudah berpindah ke atas pohon dengan Bru untuk melihat pertarungan Grey. Ding. Pemberitahuan sistem. Hadiah-hadiah berikut telah dipersiapkan untuk Anda. Hadiah. Penambahan 5 poin ability. Hadiah 2 title Wolf Slayer. Terima ucap Suho. Ding. Pemberitahuan sistem. Anda telah memperoleh title Wolf Slayer. Title Wolf Slayer. Title yang diberikan kepada hunter yang cakap dalam memburu serigala. Semua stat bertambah 40% saat melawan monster tipe beast. Wolf Slayer. Tapi bukankah Broky itu hyena? Ucap Suho kebingungan. Mari abaikan saja spesifiknya. Jawab Bru. Ngomong-ngomong quest ini. Temukan dan rekrut keturunan dari para monark. Ucap Suho melihat panel quest. Monark tidak memiliki sistem seperti ini. Level up sistem yang diterapkan kepadamu entah bagaimana telah diperbaiki untuk menghapus Malike yang ada di sistem. Jelas Bru. Malike? Tanya Suho lagi. Dulu tujuan sistem yaitu mengembangkan Sung Jinwo secara paksa untuk menggunakannya sebagai wadah bagi Monarch of Shadow. Rencana yang dibuat oleh arsitek.
Di saat tujuan itu terpenuhi, jiwa Sung Jinwoo akan dihancurkan. Tapi Sung Jinwoo melawan tujuan sistem dan menjadi Monarch of Shadow dengan sendirinya. Dia menjadi makhluk agung yang tidak perlu level AP lagi. Jelas Beru dengan panjang. Jadi, apakah sistem juga memanduku untuk menjadi Monarch of Shadow? Ucap Suho lanjut bertanya. Tidak. Hanya ada satu Monarch of Shadow di dunia ini. Jelas Bro. Sistem akan berperan sebagai pemandu, yang akan membantu Anda di jalan yang Anda pilih. Jika ada fitur baru yang muncul itu pasti untuk membantu Anda Monarch muda. Lanjut Bro. Tujuan dari sistemku ya. Status window. Ucap Suho membuka status window-nya. Ding. Status window. Nama Sung Suho. Job tidak ada. Title Wolf Slayer. Level 16. Fatigue 0 HP. Hit point 2550. Mana point 270. Strength 35. Stamina 27. Agility 27. Sense 27. Intelijen 27. Poin yang dapat digunakan 5. Pasif skill tidak ada. Aktif skill Rule Authority level 1. Shadow Extraction level 2. Endurance level 2. Storm Slash level 1. Setelah mendengarkanmu aku mengerti kenapa aku belum mempunyai job. Ucap Suho. Dibanding saat aku level 1 yang berlari dari misi Mistborn. Statku telah meningkat pesat. Dan aku juga mendapatkan beberapa skill yang berguna. Tapi aku masih lemah. Kali ini jika bukan karena bone skill dengan Grey, aku tidak akan bisa mengalahkan Broky. Pikir Suho. Jika quest yang sistem berikan seiring dengan hasratku. Ayo selesaikan questnya dulu. Menyelesaikannya seharusnya akan membawaku ke orang tuaku. Lanjut Suho membulatkan tekadnya. Oh iya. Apa kau menemukan petunjuk mengenai Itarim dari ingatan Broky? Tanya Suho. Saya juga melihat ingatan yang Anda singgung Monarch muda. Tapi tidak ada hubungannya dengan Apostle Itarim yang mencuci otak Broky. Jelas bro. Jadi tidak ada petunjuk sama sekali? Tanya Suho memastikan. Tapi, Broky memiliki ingatan mengenai manusia yang membantunya membentuk Guild Heina. Dan siapa yang membawa pergi para manusia yang diculik. Jelas bro. Dan nama guild itu adalah Guild Repair. Menyelidiki guild itu mungkin akan memberikan kita informasi lain mengenai Itarim. Lanjut bro. Lalu Shin pun berpindah di dalam sebuah gedung perkantoran di mana terlihat seorang sedang berbicara lewat telepon. Apa-apaan Lim Taegyu? Bukankah kau ada di Asia Tenggara untuk membantu raid? Ucap orang itu berbicara dengan seorang di telepon. Apa hal itu penting sekarang? Apa kau tidak lihat artikelnya? Insiden Haina itu perbuatanmu. Ucap seorang dari telepon bernama Lim Taegyu. Insiden apa? Haina ada di kebun binatang bukan? Jawabnya. Jangan pura-pura bodoh Le Minsung. Ucap Taegyu lagi. Lim Taegyu. Jaga nada bicaramu. Ucap seorang yang dipanggil Minsung. Le Minsung. Kami telah memastikan kalau kau memiliki semacam komisi dengan Guild Heina. Sebentar lagi asosiasi akan mengarah kepadamu. Lanjut Taegyu dari telepon. Jika asosiasi bertanya, apa yang akan mereka lakukan jika ku bilang kalau itu bukan aku? Jika aku membawa pengacaraku asosiasi tidak akan berkata apa-apa. Balas Minsung. Wakil Presiden Le Minsung. Sebaiknya tidak terlalu percaya diri. Bahkan jika hukum itu lemah, Presiden asosiasi bukan orang yang bisa diremehkan. Ucap Taegyu lagi. Pastikan kau mengurusnya dengan benar sampai aku kembali. Lanjutnya lalu menutup teleponnya. Hah? Lihat dia memutuskan panggilannya setelah mengatakan yang dia mau. Dulu dia supirku. Sekarang dia bersikap sombong karena menjadi S-rank. Ucap Minsung dengan marah dan menghancurkan meja yang ada di depannya. Orang yang mengalahkan Broky dan menghancurkan Guild Heina. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari para penyitas. Yang kami tahu hanyalah kalau dia hunter muda yang menggunakan topeng hitam. Yah, aku tidak punya waktu untuk menemukannya. Saat ini jauh lebih penting. Lanjutnya lalu mengeluarkan bola kristal. Le Minsung. Wakil Presiden Guild Reaper.
Hunter Rank A, Hunter Awakening Group Star Group. Jika bisnis ini berhasil tidak akan ada orang yang bisa mengabaikanku. Ucapnya lagi sembari melihat bola kristal itu. Kemampuan bertarungmu semakin meningkat. Teruskan latihanmu supaya kau bisa melayani monark muda dengan lebih baik. Ucap Bru memuji Grey yang sedang bertarung dengan sekumpulan goblin. Dan Grey pun menjawabnya dengan aumannya. Baiklah Grun. Jangan malu-malu dan makanlah sepuasnya. Lanjut Bru. Dan Grey pun memakan para goblin yang sudah kalah. Mengapa namanya berubah dari Grey menjadi Grun? Tapi syukurlah dia bisa beradaptasi. Ucap Suho melihat Grey yang sedang memakan para goblin. Ding! Pemberitahuan sistem. Poin XP yang didapatkan dari perburuan rekan Grey telah ditransfer kepada player. Tingkat potongan XP adalah 50%. Suho yang melihat notifikasi sistem pun terkejut. Bru. Saat Grey berburu, poin XP-ku juga meningkat. Apa cara kerja sistem memang seperti itu? Tanya Suho. Benarkah? Aku tidak yakin. Tapi sepertinya ini mirip dengan bagaimana XP dari prajurit-prajurit Shadow ditransfer kepadamu monark muda. Ucap Bru yang melihat panel sistem Suho. Jadi, ini seperti sistem party di sebuah game di mana XP dibagikan kepada anggota party. Ucap Suho. Meski ada pemotongan 50%. Tapi mendapatkan XP gratis begini cukup mengejutkan. Lanjut Suho. Kalau begitu, kita harus memastikan bahwa Grey bisa terus berburu. Lanjut Bru. Grey yang mendengar itu pun hanya bisa pasrah dan merasa bahwa dunia tidak adil. Status window lagi? Ucap Suho melihat status window yang muncul lagi. Ding. Pemberitahuan sistem. Syarat untuk memulai sebuah quest telah tercapai setelah mengalahkan jumlah dungeon beast yang cukup. Ding. Pemberitahuan sistem. Daily Quest Shadow Dungeon Clearing telah muncul. Petunjuk quest. Daily Quest Shadow Dungeon Clearing. Goblin 100. Goblin dikalahkan 0 dari 100. Goblin Kapten 10. Goblin Kapten yang dikalahkan 0 dari 10. Goblin Chef 1. Goblin Chef dikalahkan 0 dari 1. Daily Quest. Menangkap goblinnya. Kalau ada quest maka pasti ada hadiahnya. Dan Daily Quest itu artinya kau bisa mendapatkan hadiah setiap hari? Ucap Suho menyimpulkan. Sepertinya sistem ingin tempat ini benar-benar menjadi milik Anda monark muda. Lanjut Bru menambahkan. Menemukan 100 goblin di tempat seluas ini. Ucap Suho melihat betapa luasnya Shadow Dungeon. Dan sebuah ide terlintas di pikiran Suho. Ia pun mengambil item di inventorinya. Item Horn Flute. Tingkat kesulitan. Tipe instrumen. Horn Flute yang digunakan oleh Goblin Chef untuk memanggil bawahannya. Aku mendapatkan item ini setelah mengalahkan goblin waktu itu. Ucap Suho yang sudah memegang item untuk memanggil goblin itu. Dan ia pun menggunakan item itu dengan cara meniupnya. Ding, pemberitahuan sistem. Item Horn Flute telah digunakan untuk memanggil goblin-goblin terdekat. Dan memperlihatkan gerombolan goblin yang sudah datang dan mencoba menyerang Suho. Sudah kuduga. Ucap Suho bersiap untuk bertarung. Oh. Menggunakan Horn Flute untuk mengumpulkan para goblin. Itu cerdas sekali monark muda. Puji Bru. Dan Suho pun menerjam gerombolan goblin tersebut dan meninju para goblin itu. Goblin sudah tidak membuatku semangat lagi. Pikir Suho. Tapi kalau jumlah goblinnya cukup banyak, maka aku tidak sabar untuk membabat habis mereka. Lanjutnya melihat banyak gerombolan goblin yang masih berdatangan. Arise. Ucap Suho membangkitkan goblin yang sudah ia bunuh menjadi pasukan bayangannya. Dan pasukan bayangan Suho pun mulai ikut bertarung untuk menghabisi para goblin yang tersisa. Ding. Pemberitahuan quest. Daily Quest Shadow Dungeon Clearing. Goblin 100. Goblin dibunuh 107 dari 100. Goblin Kapten 10. Goblin Kapten dibunuh 10 dari 10. Goblin Chef 1. Goblin Chef dibunuh 1 dari 1. Dan memperlihatkan Grey yang sudah kelelahan karena telah berburu selama 3 jam tanpa henti. Ding. Pemberitahuan sistem. Daily Quest Shadow Dungeon Clearing telah selesai. Hadiah penyelesaian quest telah diberikan. Apakah Anda ingin memeriksa hadiah? Terima atau tolak?
Ucap Suho yang sedang memikirkan sesuatu. Ada apa Monar muda? Tanya Beru yang penasaran. Hitungan pada kuesnya sedikit aneh. Ucap Suho melihat panel sistem. Aku sudah mencapai jumlah tujuan tetapi sistem terus menghitung kelebihannya. Lanjut Suho. Apakah ini? Jika sistem terus menghitung mungkin ada rahasia di baliknya. Ayo kita lihat sejauh apa hitungannya. Lanjutnya lagi bersemangat. Dan Grey yang mendengar itu pun hanya bisa pasrah mengikuti Suho. Ding! Pemberitahuan quest. Daily Quest Shadow Dungeon Clearing. Goblin 100. Goblin dibunuh 200 dari 100. Goblin Kapten 10. Goblin Kapten dibunuh 20 dari 10. Goblin Chef 1. Goblin Chef dibunuh 2 dari 1. Dan memperlihatkan Grey yang sudah tidak bisa bergerak karena sangat kelelahan. Ding! Pemberitahuan sistem. Daily Quest Shadow Dungeon Clearing telah selesai. Hadiah penyelesaian quest telah diberikan. Apakah Anda ingin memeriksa hadiah? Terima atau tolak, jadi memang ada sesuatu di baliknya. Ucap Suho yang masih bersemangat. Ya. Jawab Suho menerima hadiah sistem. Ding! Pemberitahuan quest. Anda menerima hadiah sebagai berikut. Hadiah 1 pemulihan status. Hadiah 2 stat point bertambah 3. Hadiah 13 random box. Hadiah 4 kurs random box. Apakah Anda ingin menerima semua hadiah? Terima atau tolak? Terima hadiah pertama. Ucap Suho. Dan hadiah pertama pun diberikan kepada Suho. Aku pulih sepenuhnya sama seperti saat aku naik level. Ini mungkin akan berguna jika aku menyimpannya dan menggunakannya saat aku terluka di tengah pertarungan. Ucap Suho yang sudah merasakan efeknya. Terima hadiah kedua. Lanjutnya. Dan poin yang dimiliki Suho saat ini menjadi 8 poin. Harusnya akan lebih sulit untuk mendapatkan stat point saat levelku meningkat. Tapi sepertinya aku bisa menjadi semakin kuat tiap harinya dari hadiah quest harian. Lanjut Suho lagi. Terakhir. Pemberitahuan sistem. Anda harus memilih salah satu dari 2 random box. Mana yang Anda pilih? Blast Random Box menyediakan item yang diinginkan pada seorang player. Kurs Random Box menyediakan item yang diperlukan pada seorang player. Jika aku menerima sesuatu yang kuinginkan mungkin itu akan berguna. Tapi jika aku menerima sesuatu yang diperlukan mungkin adalah sesuatu yang tidak kuinginkan. Ucap Suho berpikir. Tapi apa yang kuinginkan itu ada banyak. Saat ini ada hal yang kuperlukan. Kurs Random Box. Ucap Suho yang sudah memilih. Anda mendapatkan item Vulcan's Horn. Sebuah sarung tangan? Ucap Suho yang melihat item itu. Ding! Pemberitahuan sistem. Item Vulcan's Horn. Kelangkaan tidak diketahui. Tipe sarung tangan. Serangan ditambah 40. Sarung tangan yang dibuat dari tanduk demon Vulkan yang tamak. Dapat memberikan dampak yang lebih besar berkat otoritas Vulkan yang ada di dalamnya. Efek Urge to Destra meningkatkan dampak fisik 30%. Efek Demon Devour. Otoritas Vulkan menjadi lebih kuat saat semakin banyak jiwa demon yang dilahap. Jiwa demon yang dilahap adalah 0. Aku tidak bisa mengubah Shadow Soldier menjadi senjataku setiap saat. Jadi aku ingin senjata yang terpisah. Ini sangat bagus. Ucap Suho yang sangat puas dengan hadiahnya. Dan melihat bahwa ini akan memberi peningkatan dampak fisik 30%. Apa itu berarti jumlahnya meningkat semakin banyak demon yang kubunuh? Ucap Suho sambil mencoba senjata barunya. Ini agak berat, jadi aku harus menggunakan semua stat poinku untuk strength. Lalu strength Suho pun meningkat dari 35 menjadi 43. Baiklah, aku akan memperkuat senjataku dengan mengalahkan demon. Lanjutnya. Ding! Notifikasi quest. Ada perubahan pada kondisi rekan Anda. Kesetiaan Grey telah berubah dari respect ke fair. Monark muda. Grey bukanlah Shadow Soldier dengan stamina tak terbatas. Ucap Beru menegur. Ah maaf. Kita sudahi dulu untuk hari ini. Lagi pula ada sesuatu yang perlu kucari di luar. Lanjut Suho merasa bersalah. Lalu Suho dan Beru pun keluar dari Shadow Dungeon. Ding! Notifikasi sistem. Anda telah keluar dari Shadow Dungeon. Nama guild yang berkaitan dengan guild Heina adalah Reaper kan? Ucap Suho memastikan.
Ya. Jawab Beru. Di mana aku harus mulai menyelidikinya? Lanjut Suho. Dan ia pun mendapat telepon dari Taehyung. Suho tolong aku. Ucap Talim dari telepon. Dan Shin pun memperlihatkan wilayah stasiun Sal. Di mana tempat zona berbahaya. Suho. Di sini. Terima kasih banyak sudah datang. Ucap Talim berterima kasih. Aku harus pergi ke dungeon hari ini. Tapi tidak ada kolektor yang merespon. Lanjut Talim. Tidak ada yang datang bekerja? Tanya Suho. Ya itu maksudku. Lanjut Talim lagi. Mereka itu. Aku yakin mereka pergi minum di suatu tempat. Lanjut Talim kesal. Aku akan membantumu. Tenanglah. Ucap Suho mencoba menenangkan Talim. Kau yang terbaik Suho. Ambil ini. Ucap Talim lalu memberikan seragam kolektor. Bukankah itu pakaian hazmat? Tanya Suho. Pekerjaan kolektor lebih berbahaya dari penambang. Jadi kau harus memakainya. Ucap Talim. Penambang bisa dengan aman menambang di belakang dungeon yang sudah dibersihkan. Tapi kolektor perlu membawa magic best yang kelompok penyerang kalahkan. Jadi kita perlu mengekori mereka lebih dekat. Kita juga perlu bersiap untuk serangan yang mungkin akan terjadi. Dan kita juga bisa terluka karena bangkai magic best. Lanjutnya menjelaskan. Jadi itu gunanya pakaian hazmat ini. Ucap Suho yang sudah memakainya. Apa? Kenapa tim kolektor sedikit sekali? Ucap para hunter yang sudah datang dan menghampiri Talim dan Suho. Maaf. Kolektor yang harusnya datang hari ini tidak merespon. Jawab Talim. Apa-apaan ini? Bukankah kita sudah menandatangani kontrak? Apa kau tahu berapa yang kami bayar untuk Guild Reaper hanya untuk biaya masuk? Jika kalian berdua tertinggal di belakang, aku akan melaporkan ini ke asosiasi. Aku akan pastikan kalian tidak bisa bekerja sebagai kolektor lagi. Lanjut hunter tersebut. Baik. Baik. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Percayalah pada kami. Lanjut Talim dengan sedikit panik. Ini sebabnya aku benci orang yang tidak bertanggung jawab. Lanjut hunter itu lalu meninggalkan mereka berdua. Aku bahkan bukan ketua tim kolektor. Suho. Beri mereka pelajaran dengan summonmu. Ucap Talim. 4 rank D hunter tipe mage. 4 rank D hunter tipe combat. Dan 1 healer rank CH. Pikir Suho. Orang yang tadi bicara. Sepertinya si healer adalah ketua tim penyerang. Choose random box yang memberiku item yang diperlukan. Senjata pelahap demon yang muncul dari dalamnya Vulcan Horn. Talim Hyung yang kebetulan menghubungiku dan dungeon tipe field yang dimiliki Guild Reaper. Jika ini bukan sebuah kebetulan, aku merasa seperti sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Lanjut Suho.